Seyugjo. Seyugjo itu apa itu seyugjo. Patut lah, Patutnya ya. Semestinya ya. Sepatutnya ngrekso masjid saking saben-saben barang kang kotor lan ambu kang boten sekecok. Masjid itu harus dijaga. Dijaga apa? Dari umpama ada bau busuk. Ini bahasanya bahasa Jawa, tapi ini sudah pengamalan nih. Menyimpulkannya Mbak Yayasin Masjid untuk supaya pengurus masjid diamalkan lah. Sebab boleh jadi kalau tidak pakai bahasa Jawa orang nggak ngerti. Ya katakan orang awam, ya kapan kau membaca orang ngaji kitab Sahih Bukhari? Kapan kau atau katakan sempat untuk mengkaji Sahih Muslim lah katakan. Ini simpel, tapi apa? Tapi isinya ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jiwanya bahaya sih masa. Apa? Seyugjo ngereksa ada ya benar ngereksa masjid dari setiap barang yang kotor dan barang ada katakan bau yang busuk lah. Seperti apa? Seperti umpama di sini ini Mbak Yayasin Masjid menyebutkan kados idu. Idu itu ya katakan ludah. Ludah apalagi ludahnya orang yang apa istilahnya yang nggak pakai apa itu nggak pakai Pepsodent lah. Umpama kita pagi itu nggak pakai Pepsodent, nggak nyikat gigi lah. Itu umpama boleh jadi jam 12 itu udah bau udah nggak bau gak enak. Kemudian dia itu meludah umpama, ya baunya gak enak. Apalagi umpama ada bau-bau kotoran. Nah kita sebagai orang Islam menjaga itu tempat ibadahnya kita harus katakan wajib menjaga apa dari setiap bau busuk yang ada di dalam masjid. Ya. Seperti apa nih? Kados iduria, lan umbel, lan ketokan kuku. Apa itu? Kita di masjid motong kuku. Ya Allah, sampai sebegitu. Motong ya kuku ya, Bang. Ya ngerti semua kan kuku kan. Motong kuku, potongan kukunya ini kita harus aman masjid dari potongan kuku kita. Apalagi nanti umpama kuku kitanya itu ada ya udah ada najisnya. Katakan kuku yang biasa saja. Artinya penghormatan kepada masjid, hurmatul masjidnya itu sampai segitu. Orang alim sampai segitu. Ini perlu disampaikan ke masyarakat. Jadi kita itu penghormatan masjid ya sampai segitu. Bau busuk, kalau bau busuk itu udah jelasnya, udah jelas lah katakan. Ini sampai potongan kuku saja itu Mbak Yayasin Asari istilahnya katakan mewajibkanlah bagi kita untuk apa? Untuk supaya kita itu tidak memotong kuku di dalam masjid. Allahu Akbar. Luar biasa komitmennya. Udah ya. Kotokan kuku. Kemudian apa? Guntingan brengos. Guntingan brengos itu apa? Brengos ini ya apa? Jenggot. Janggut ya. Kita potong janggut kemudian di dalam masjid nggak boleh. Sebegitu tuh. Nah, nanti ada ini. Ada sekarang itu saya itu sebenarnya ada zaman sekarang itu ya nanti sebenarnya ada. Ya ada kendangnya apa katakan hadron di dalam masjid kemudian yang ada yang itu masya Allah itu yang nggak seyugjo. Nggak patut lah, nggak usah lah. Ya ada yang salawatan begini kemudian di dalam masjid. Di dalam masjid. Iya di dalam masjid ya. Ya kalau di luar masjid ya mungkin masih ada toleransi lah ya. Iya. Ya coba Mbak Yayasin Masari ngetok kuku saja di dalam masjid nggak boleh. Apalagi umpama di dalam masjid begini. Kan begitu kan zaman sekarang. Iya kan?
Nah, itulah. Bagian Ya, yang sudah. Ya. Mendingan rengos. Kemudian cukur rambut di dalam masjid nggak boleh. Cukur rambut di dalam masjid. Kemudian apa? Buang berambang. Ya Allah, berambang itu apa berambang? Bawang. Berambang itu bawang. Bawang yang baunya kita bawang itu kan makruh berarti ya kan. Bawang itu. Kemudian bawang itu katakan ditaruh di dalam masjid, itu enggak boleh. Buang berambang di dalam masjid itu tidak boleh. Ya apa? Ya berambang padahal istilahnya kan tidak najis. Tidak najis artinya kita masak itu pakai berambang apa ya? Tapi karena punya bau yang senang, baunya berambang yang makruh katakan. Kemudian di dalam masjid itu jangan sampai makruh, tidak boleh. Umpama katakan berambang yang katakan hukumnya makruh, kita makan berambang, kemudian berambang itu berambang bawang itu kemudian ditaruh di masjid, itu tidak boleh. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita menghormati masjid. Udah,